صلى الله عليه وسلم وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واشر أزواجنا وبرر للعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد Bapak Ibu jemaah sholat Isya dan sholat sunnah tarawih yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diberikan Allah untuk menghirup udaranya Ramadan. Nikmat besar kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Karena ada saudara kita yang sebelum datangnya Ramadan beliau sudah dipanggil oleh Allah dan bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu wajib kita syukuri nikmat Allah ini dengan sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar beliau sehingga Islam itu sampai kepada kita, di mana beliau telah mengorbankan jiwa raga beliau, darah, air mata, bahkan nyawa yang beliau korbankan demi kita sebagai umatnya, sehingga ibadah yang kita lakukan tenang-tenang saja. Mungkin kalau di luar negeri itu sholat mungkin tidak boleh yang menggunakan speaker atau apa. Kita syukur ibadah kita tenang. Tinggal lagi yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita adalah bagaimana kita jadikan diri kita ini khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu atas jasa baginda Rasulullah kami mengajak kita semua, mari sama-sama kita bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada yaumul qiyamah kita semua yang hadir di tempat ini, Allah perkenankan wajah kita untuk melihat wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencium jasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syafaat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya minta maaf karena memang 3 hari anak-anak yang berangkat ke sini. Saya rupanya itu bersuci Bapak-Ibu, para anak-anak juga. Jadi alhamdulillah di Wonorejo itu kami buat PPQ dan untuk ini tahun pertama kami mengirimkan anak-anak untuk sampai Ramadan ke musala dan masjid yang ada di Sugi pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan perbuatan baik ini tidak sampai tahun ini saja. Mudah-mudahan bulan sampai yang kita tak ada lagi insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja pada malam hari ini yang hendak kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-16 Bapak Ibu. Malam yang ke-16, kira-kira masih semangat Bapak-Bapak? Insyaallah. Ibu masih semangat Bu? Oh ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Bahwa puasa Ramadan ini memang perintah Allah Bapak Ibu. Sanggup tak sanggup, namanya perintah yang kita jalankan. Kalau tak sanggup nanti ada untuk membayar fidyahnya. Jadi perintah ini Allah jelaskan di dalam surah
Al-Baqarah ayat 183, dan ayat ini turunnya di Madinah setelah hijrahnya, 2 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi malam ini kami akan membahas tentang 3 hal saja Bapak Ibu. Ma'ana siyam, ma'ana Ramadan, akan melanjut pada diri kita, akan mudah-mudahan tertanam dalam diri kita itu la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, pembahasan kita adalah as-siyam. As-siyam berarti menahan diri. Menahan bukan sekedar menahan lapar. Puasa ini bukan sekedar kita menahan haus Bapak Ibu. Bukan sekedar kita itu menahan apapun yang memang boleh dilakukan kita di luar dari bulan suci Ramadan. Akan tetapi menahan ini maknanya luas Bapak Ibu. Di samping itu kita harus menahan amarah kita. Mungkin di siang hari kita sedang berpuasa, mungkin dengan keadaan lapar, ada yang memancing emosi kita, kita nak emosi. Maka ingat bahwa kita sedang berpuasa. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri kita. Menahan mata untuk melihat sesuatu yang bukan hadir untuk melihat. Menahan telinga kita dari sesuatu yang memang tak boleh kita dengar. Menahan lisan kita dari sesuatu yang memang tidak boleh kita ucapkan. Contoh, misal ada seseorang, ini kita hidup ya mungkin jauh dari orang lain. Mungkin nanti saatnya kita akan keluar dari tempat ini. Allah perintahkan kita, puasa ini mengajarkan kita untuk menjaga mata kita melihat sesuatu yang bukan hak kita. Contoh, misal bapak-bapak keluar sampai ke sini, ada pula bupati. Tahu bupati mana? Nah, perempuan yang buka paha itu tinggi-tinggi. Nah, jadi bupati yang macam inilah, puasa kita tidak batal Bapak Ibu. Tetapi pahala puasa tidak kita terima dari Allah Subhanahu wa taala oleh sebab tadi mata tidak terjaga. Kenapa? Yang tahu kita puasa apa tidak hanyalah Allah. Bahwa dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa asyamu li wa ana ajzi bi, kata Allah. Puasalah kamu, puasamu untukku dan aku yang akan membalas, aku akan memberi pahala untukmu. Jadi puasa ini mengajarkan kita untuk menjaga mata kita pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita puasa ini untuk kita menjaga telinga kita dari sesuatu yang hal-hal yang tidak boleh kita dengar. Mungkin di siang hari kita berkumpul bersama keluarga kita. Di dalam perkumpulan itu kita membicarakan orang lain, aib orang lain. Oh, sebulan macam ini, kita mendengar saja sudah mendapatkan dosa dan pahala puasa kita tidak terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab telinga tadi mendengar sesuatu yang memang tidak boleh kita dengar Bapak Ibu. Yang ketiga, puasa juga melatih kita agar kita menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita jangan sampai tajam ucapan kita ini sehingga menggoresi hati saudara-saudara kita yang lain. Hendaklah kita jaga lisan kita ini. Makanya puasa itu mengajarkan kita agar senantiasa kita mengawas diri kita. Semua yang dilakukan itu oleh sebab nafsu kita. Puasa mengajarkan kita untuk bagaimana nafsu itu bisa kita kendalikan. Jangan sampai nafsu mengendalikan kita. Puasa ini agar kita menguasai nafsu kita. Ingin melihat sesuatu yang bukan hak dia,
kita cegah dengan puasa kita. Itulah makna puasa, makna siyam. Jadi mengawas diri kita, menahan sesuatu yang ada pada diri kita, yang boleh kita lihat dan mana yang tak boleh kita lihat. Yang kedua, makna daripada Ramadan. Alhamdulillah kita dah masuk malam yang ke-16. Malam yang ke-10 malam yang pertama dikenal dengan malam rahmatnya Allah. Maka carilah rahmat Allah itu di malam 10 malam yang pertama, Bapak. Kita sudah memasuki malam yang ke-16. Maknanya kita sudah memasuki malam yang kedua di bulan suci Ramadan. Malam yang 10 malam yang kedua di bulan suci Ramadan dikenal dengan malam maghfirah. Malam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada Ramadan tersebut adalah pembakaran, Bapak Ibu. Pembakaran, siapapun yang melakukan ibadah suci Ramadan, berpuasa di siang harinya, ibadah di malam harinya, mendirikan solat misalnya, atau ibadah-ibadah yang lain kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dosa yang 11 lalu yang pernah kita lakukan Allah hapus, Allah bakar, hilang mudah-mudahan. Itulah makna Ramadan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan, namun kita tidak menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa yang kita lakukan, ibadah di malam harinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sha'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Jangan sampai mata yang tidak terjaga, telinga yang tidak kita jaga, mulut yang kita tidak jaga, orang itu berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Makanya hendaknya kita menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata, dan menjaga seluruh anggota tubuh kita dari sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi 'ala as-sahar. Dan berapa banyak orang yang bangun malamnya, membangunkan malamnya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah di malam bulan suci Ramadan, namun dia tidak mendapatkan apapun dari ibadahnya di malam hari tersebut kecuali dia hanya menjaga malam saja. Sebab apa? Makanan tak terjaga. Makan yang masuk dalam dirinya itu adalah makanan yang haram. Maka bulan puasa ini melatih kita bagaimana cara kita itu untuk makan dengan makanan yang halal, Bapak Ibu. Karena kalau haram makanan yang masuk dalam diri kita, maka seluruh perbuatan amal ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makanan yang halal akan menyebabkan seseorang itu berpikir sesuatu yang negatif. Man akala halal ata'at jawari'uhu ma syaba'a. Siapa saja yang makan dengan makanan yang halal, badannya akan senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menjaga diri kita, mengawasi diri kita, dan melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita termasuklah golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kemana saja ditulis? Dia pergi jalan, maka dia merasa bahwa dirinya itu akan diawasi oleh Allah. Dia hendak mengambil sesuatu hak orang lain, dia merasa bahwa dirinya dia awasi sama Allah, insya-Allah dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang bertakwa itu ittaqullah, takutlah kepada Allah haitsu ma kuntum, dimanapun kita berada, maka rasakan diri kita bahwa diri kita ini senantiasa tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kita untuk mengekang diri kita, mengekang nafsu syahwat kita yang berkeinginan berlebih, banyak berkeinginan.
Misal sebelum buka ada air, macam-macam air yang keliling kita. Nah, puasa ini bukan balas dendam. Oh, ini siang dia ini tak ada air, tengok air dekat jalan pun rasa macam air es. Misal. Nah, jadi puasa ini di saat nak berbuka bukan nak balas dendam Bapak Ibu. Ada nanti ya mungkin di tempat lain gitu. Mudah-mudahan di sini tak ada. Misal ada air es, air kopi. Terus yang sejuk-sejuk, puasa ini sedap yang sejuk-sejuk. Jadi nanti ada kuih, macam-macam kuih. Tapi usus kita tak semua yang kita beli itu kita makan. Itulah nafsu tadi. Nafsu berkeinginan yang lebih saja. Puasa ini mengajarkan kita bagaimana caranya kita itu mengekang nafsu kita, mempersikit. Jangan sampai kita berlebih. Kalau dah berlebih, sesuatu itu akan membazir, akan menjadi membazir, dan membazir itu adalah sifatnya syaitan. Bahwa Ramadan ini memang setan itu dibelenggu oleh Allah. Surga itu dibuka seluas-luasnya, neraka ditutup oleh Allah. Akan tetapi ada setan yang ada dalam diri kita. Semua kita ada setannya, yaitu nafsu. Nafsu ini adalah setan yang ada dalam diri kita. Puasa ini mengajarkan kita bagaimana cara kita mengikat, mengekang nafsu tersebut. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Itulah makna daripada Ramadan. Bapak Ibu jamaah salat isya dan salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan apa yang kami sampaikan tadi, mari kami mengajak Bapak Ibu semua untuk menjaga diri kita agar kita mengekang nafsu syahwat kita. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Di bulan suci Ramadan ini kita mengekang nafsu kita agar nafsu itu mengikuti kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Dan mudah-mudahan dapat kita terapkan di 11 bulan yang akan datang. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan 11 bulan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat isya dan salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu